Ya, di pembahasan yang belum kita bahas sebenarnya ada 2, yaitu pesan, Hatim Al-Asham dan, pesan Imam Ghazali kepada muridnya. Namun yang pesan Hatim Al-Asham itu sudah sering dibahas oleh para ulama kita dan itu sudah jadi sering, pembahasan kiai-kiai ya. Ini dia, Al-Fawaid Ats-Tsamani allati hasalaha Hatim Al-Asham. Karena ini terakhir, jadi saya bukanya bagian daftar isi aja ya, daftar isinya sudah cukup kok. Karena nanti isinya sama dengan apa yang saya bahas. Sebelumnya kita membahas tentang apa yang diperlukan salik. Pertama, akidah yang benar, yang kedua, taubat yang tulus, ketiga, meminta ridho kepada musuh, yang keempat, menguasai ilmu syariat ya, yang berkaitan dengan ahwal dunia dan akhirat kita. Adapun pesan Hatim Al-Asham, biar tidak ketinggalan juga kita dari faedahnya, maka di sini kita bisa ringkas. Yang pertama, ini dia. Yang pertama al-ula, ya. Bisa dilihat al-ula. Yang pertama, ittikhazul a'malis shalihah mahbubatun lah, ya. Mengambil atau mencoba untuk mendisiplinkan amalan-amalan yang soleh, ya, yang disukai tentunya. Kemudian yang kedua, mukhalafatun nafsi, mencoba untuk melawan nafs, keinginan nafsiyah, wal jaddu fi mujahadatiha, dan bersungguh-sungguh untuk melawannya. Jiwa diri nafs kita ini, kalau malam pengennya tidur, kalau ruh kan maunya bangun, ya. Kalau hari-harian maunya males-malesan, kalau ruh maunya kan dia rajin. Jadi mukhalafatun nafs itu intinya sebenarnya melawan keinginan-keinginan rendahan. Nafs itu kadang pengen banyak ngomong, pengen show up, pengen menunjukkan diri sendiri, ya. Sedangkan jiwa yang murni kita itu tidak menginginkannya. Berbicara seperlunya, tidak perlu menonjolkan diri kecuali ada hajat, ada keperluannya, ya. Itu mukhalafatun nafs, ya. Yang ketiga, itu nomor 3, yang baris ketiganya itu bazlul mahsul minad dunya liwajhillah wa tafriqatuhu 'alal fuqara. Bazlul mahsul, membagi ya, apa yang diperoleh daripada dunia, misalnya harta, tanah, ya, uang, liwajhillah, karena Allah, dan membagikannya kepada para fuqara. Jadi Imam Hatim Al-Asham, salah satu wali kutub di zamannya, itu berpesan kepada muridnya, pesan ketiganya, agar suka berbagi, agar suka memberi kepada orang lain, ya. Kemudian yang keempat, ikhtiyarut taqwa badalan minal itizaz bidunya. Memilih bekal takwa daripada berbangga-bangga dengan dunia. Ini pesan beliau, ya. Yang kelima, alimtu bi annal qismata minallahi ta'ala fil azal fama hasadtu ahadan. Aku sadar, ya, apa yang aku sadari? Annal qismata minallah, pembagian rezeki itu sudah dibagi Allah semenjak azal. Azal itu zaman, masa sebelum diciptakan alam semesta. Fama hasadtu ahadan, maka aku tidak pernah hasad. Jadi teman-teman, sahabat, mungkin ada di antara kawan kita yang dulu sama sekolah sekarang lebih beruntung daripada kita, ya. Mungkin rezekinya lebih mudah, lebih banyak, kawannya lebih banyak, bahkan mungkin dia punya pengaruh lebih banyak, popularitas lebih banyak, apapun istilahnya, lebih viral kah, itu
memang sudah ditentukan Allah semenjak masa sebelumnya. Maka kita tidak perlu hasad kepada siapapun. Hasad kepada seseorang, iri kepada seorang menunjukkan kita tidak ridho kepada Allah yang menetapkannya. Tidak ridho kepada Allah pada hakikatnya adalah sifat dari munafik, ya. Dan kita tidak mau menjadi munafik tentunya. Yang keenam, alimtu bi annahu la yajuzu adawatu ahadin ghaira syaitan. Boleh juga dibaca adawatu ahadi ghairi syaitan, ya. Tidak boleh benar-benar bermusuhan dengan seorang pun kecuali dia adalah syaitan. Jadi jangan bermusuhan dengan siapapun, ya. Ini penting sekali, jangan bermusuhan dengan siapapun. Kemudian alimtu anna rizqi 'ala Allah Ta'ala faqata'tu tam'i man siwa. Aku sadar bahwa rezekiku ada pada Allah Ta'ala, ya. Rezekiku telah dijaminlah Allah. Maka faqata'tu tam'i amman siwa. Maka aku memutus harapanku kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini kata Imam Hatim Al-Asam. Lalu yang ke-8, ini ungkapan beliau yang ke-8, ra'aitu kulla wahidin mu'tamidun ala makhluk faja'altu itimadi 'ala Allah. Aku melihat setiap orang bergantung, bersandar kepada makhluk. Ada yang sakit, bergantung ke dokter atau ke obat. Ada yang bergantung ke dukun, ada yang bergantung ke kiai yang bisa ngobat. Ada yang bergantung dengan jimat. Ada yang bergantung dengan macam-macam, ya. Lalu beliau mengatakan, faja'altu i'timadi 'ala Allah Ta'ala. Aku cukup bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku cukup berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu beliau berbicara tentang apa? Labudda li talibil ilmi min syaikhin mursyidin li tarbiyatih. Mestilah seseorang mempunyai seorang mursyid, guru, mentor untuk mendidiknya. Karena guru itu tidak ada yang sempurna, maka kita ambil di bagian mana dia matang. Maka boleh jadi kita punya guru lebih dari satu. Ada guru di bidang agama. Agama juga ada berapa bab. Ada bab fikih, ada bab akidah, ada bab ruhani, ya, bab zikrullah. Mungkin yang ahli zikrullah tidak ahli fikih, ya, kita belajar zikir aja kepadanya. Kalau untuk urusan dagang, kita jangan berguru ke mursyid yang ahli zikir itu, berguru kepada yang lain. Mungkin kita berguru bidang akhlaknya, moralnya, dan lain sebagainya. Jadi jangan berlebihan juga kepada mursyid tarekat, ya. Mereka juga bukan orang sempurna. Ya, ambil yang bagian dia mumpuni dan mendalami, ya. Nah, ini penting sekali. La budda li talibil ilmi min syaikhin mursyidin li tarbiyati. Seseorang penuntut ilmu mesti punya seorang mentor, seorang mursyid, seorang murabbi. Nah, ini sayang sekali kita untuk akal punya guru. Bayangkan di kampus, skripsi aja ada guru pembimbingnya. Sekarang guru pembimbingnya bukan satu, dua malah. Ya, kita lagi kuliah ada dosen penasehat akademik. Kalau ujian, apalagi ujian sangat banyak sekali. At-tarbiyah, mendidik itu, at-tarbiyah ini yang penting sekali untuk parenting, ya. At-tarbiyah, ini kalimatnya di sini. Ya. Pendidikan itu tushbih, itu mirip dengan tushbihu fi'lal falahi. Mirip dengan aktivitas seorang falah. Falah ini seorang tani, alladhi yuqli'u syauka, yang mencoba merambah syauk. Syauk ini bisa diartikan duri. Jadi guru itu
memotong duri dari sekitar pohon yang sedang ditanam, maka bentuknya memang mungkin beberapa kali ada kerasnya, ada harus yang dikorbankan. Nah, itulah apa eh, apa yang mesti dipahami daripada prinsip tarbiyah, ya. Lalu kemudian dia berbicara tentang syurutus syekh alladhi yasluh ayyakuna murabbiyan. Nah, ini kita buka halamannya langsung, ya. Mungkin teman-teman tanya, sebenarnya murabbi mursyid itu seperti apa sih? Ya. Banyak yang nanya begitu, ini dijawab langsung oleh Imam Al-Ghazali. Kita buka halaman 129, ya. Nah, di sini beliau mengatakan wa syartus syekh alladhi yasluh ayyakuna naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarat seorang syekh yang layak, yang pantas menjadi naiban li Rasulillah, mengganti atau mewarisi Rasulullah SAW. Pertama, ayyakuna aliman. Nah, ini penting nih, ya. Ini sekali nih. Yang pertama, syarat pertamanya, ayyakuna aliman. Ini syarat mursyid pertama. Seorang mursyid harus alim. Alim dengan apa? Alim dengan ilmu yang diajarkan. Jika dia seorang mursyid zikir, maka dia harus mengerti tata cara zikir. Mengerti di sini bukan hanya sekedar teori, karena kalau teori di kampus, di university banyak sekali orang-orang yang mengerti teori-teori berzikir. Karena dia meneliti thariqat, tasawuf, segala macam. Bukan itu. Tapi alim, kata Sayyidina Ali, al-alim la yakunu aliman hatta ya'mal bi'ilmi. Orang alim itu yang beramal dengan ilmunya, jadi dia punya pengalaman rohani. Dia punya pengalaman spiritual. Itulah yang orang alim, ya. Illa anna kulla alimin la yasluh lil khilafah. Tidaklah setiap orang alim berhak kepada khilafah. Khilafah artinya menggantikan Rasulullah SAW dalam tugas-tugas dakwah, ya. Wa inni ubayyin laka ba'da alamatihi ala sabilil ijma'. Aku jelaskan kepada engkau alamatnya, ciri-ciri yang alim itu bagaimana. Secara umum, karena kitabnya kecil. Hatta la yadda'a kullu ahadin annahu mursyidun. Nah, ini penting sekali. Sehingga tidak semua orang ngaku-ngaku dia mursyid. Hatta la yadda'a kullu ahadin annahu mursyid. Jadi, sehingga tidak semua orang ngaku dia mursyid. Fanaqul, yang pertama, may yu'rid an hubbid dunya wa hubbil jah. Yang berpaling dari cinta dunia dan cinta jah. Cinta tuah. Kadang-kadang guru itu nguji kita. Jangan-jangan kita yang cinta dunia, tapi kita menuduh guru kita yang cinta dunia. Kita ini boleh pakai mobil terbaik, baju terbagus, rumah yang bagus, yang luas, tapi tidak boleh ada sedikit pun cinta dunia di dalamnya. Jadi kita boleh nih punya fasilitas, punya kendaraan yang oke, itu malah dianjurkan. Selama tidak ada hubbud dunia dan hubbul jah. Ya. Jadi para mursyid-mursyid ini gak usah khawatir di kolbunya. Mereka sudah mengalami itu. Maka mau mereka pakai mobil ini, mobil itu tidak berkaitan. Mereka berpikirnya bukan tentang mobilnya. Ya. Waqad kana tabi'a wa kana qad taba'a syaikhan basiran tasalsal mutaba'atu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dia mengikuti syekh yang basiran, yang mengerti, lalu bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Ya, jadi ciri keduanya, ini pertama tadi, ya, keduanya ini sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak hanya bersambung tapi tasalsal. Tasalsal itu menirukan. Mutaba'ahnya mutaba'ah sebagaimana gurunya, gurunya sebagaimana gurunya, gurunya sebagaimana gurunya, begitulah kepada Sang Maha Guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mana tasalsal, beda dengan muttasil, ya. Muttasil itu
diartikan bersambung. Kalau tasalsal lebih dari bersambung. Bersambung plus mirip sama. Namanya tasalsal. Lalu وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والقول والنوم وكثرة الصلوات والصدقة والصوم. Ya. Yang ketiga nih, ya, yang ketiga. Orangnya bagus dalam riyadhah nafs. Jadi riyadhah dia pernah melatih jiwanya sangat bagus. Artinya pernah mendalami ini. Apa itu? Pertama, jadi riyadhah nafs ini ada karakter indikatornya. Satu, makannya sederhana. Qillatul akal bukan berarti nggak makan, berarti makannya sederhana. Kata-katanya juga sederhana, nggak lebay, ya, nggak berlebihan dan segala macam. Naum, tidurnya juga tidak terlalu banyak, ya. Dan yang berikut, kasrotis sholawat, dia banyak sholawatnya, banyak sholatnya, banyak sedekah dan puasanya. Nah, ini kalau gurunya seorang mursyid sufi, ya. Kita sudah bagi bahwa mursyid itu ada mursyid walinya wali sufi, ada yang walinya majzub, ada walinya malamatiyah. Nah, ini konteksnya adalah seorang wali yang sufi. Sholatnya banyak, sedekahnya juga banyak, saumnya juga banyak. Dia berbagi sama murid itu nggak pelit lah, ya. Wa kana bi mutaba'ati Syekhil Basir ja'ilan mahasin al-akhlaq lahu siratan. Dia menjadikan akhlak yang bagus sebagai sirah, sebagai panduan perjalanan thariqahnya. Itu sabar, ya, sholat, syukur, tawakal, yakin, sakha, ini pemurah, qanaah, ini berarti merasa cukup dengan pemberian Allah, ini tenang, tuma'aninatun nafs, hilm, santun, tawadu, rendah hati, ilmu, berilmu, sidik, jujur, ya, haya, malu, wafa, menunaikan janji, wakor berarti sangat rendah hati, sukun, tenang, enggak kelosak-kelusuk, ta'ani, ya, orangnya hati-hati, wa amsalihah. Nah, ini sifat-sifat yang idealnya dimiliki oleh seorang syekh, ya. Fahuwa idzan nurun min anwarin Nabi SAW. Kalau ada kamu bertemu orang begini, pastikan orang itu adalah nur min anwarin Nabi. Nur yang diwarisi dari nur-nurnya Nabi SAW. Yasluh lil iktida bih. Maka orang ini cukup untuk diikuti. Nah, jadi ini yang keempat sebenarnya. Yang ketiga, maaf, ya. 3 aja karakter mursyid ideal itu. Pertama, alim. Yang kedua, dia tidak suka popularitas, tidak cari viral, tidak cari ini. Kalaupun dia dipopulerkan Allah, dia tidak girang-girang amat. Kalaupun dia dapat posisi, dia nggak juga bangga-bangga, gitu, ya. Itu ada juga karakter-karakternya nanti. Apa ciri-ciri dia tidak cinta dunia? Tidak cinta dunia bukan berarti tidak memakaikan dunia, ya. Tidak cinta jah bukan berarti nggak punya kemuliaan, bukan, ya. Nah, tolong dibedakan. Kalau orang nggak punya dunia, orang hidupnya miskin, lalu dia bilang nggak cinta dunia, itu aneh. Dia kan belum mempunyai, terus kenapa dia ngomong dia nggak cinta dunia? Itu kan klaim aja. Buktikan di saat dia punya, dia cinta dunia apa enggak? Dia masih suka berbagi apa enggak? Kalau suka berbagi, berarti cinta dunianya tidak banyak, ya. Hubbul jah, orang yang suka popularitas, ini berbahaya. Suka banyak pengikut. Jadi kalau pengajian jamaahnya dikit, dia kemudian membatalkan pengajian. Gitu. Kalau misalnya tidak dipuji, dia nggak senang. Senangnya cuma dipuji, kalau dikritik dia nggak mau. Ya. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti emang 4 ya, maaf. Yang 3-nya di samping, ya. Kita tulis, kita pindahin aja semua, ya.
Jadi ada 4 karakter mursyid. Yang kedua tadi, tidak cinta dunia, tidak cinta popularitas. Yang ketiga, dia punya riyadhah, disiplin dalam mendidik jiwanya. Dan yang keempat, dia mewarisi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini silakan ditulis nih teman-teman. Mungkin yang punya note, saya ulangi ya. Mursyid yang ideal itu bisa dijadikan guru. Yang pertama adalah alim. 1, ini alim. Nomor 2-nya, di dalam hatinya hanya cinta kepada Allah, bukan cinta dunia ataupun popularitas. Yang ketiga, dia punya riyadhah yang disiplin. Jadi makannya, ngomongnya, tidurnya, itu dia kurangi, qillah, ya, dia sedikitkan. Dan yang terakhir, dia mewarisi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat akhlaknya Nabi di sini ya. Nabi itu tenang, gak kelusak-kelusuk, gak emosional, tawakalnya tinggi, gak dikit-dikit proposal, ya. Dikit-dikit proposal. Ini tawakal apa? Ya, dikit-dikit kemudian ngadu kepada pejabat, dikit-dikit ngadu kepada jamaah yang berduit. Nah, ini kurang elok. Tapi kalau ada masanya, baru ya kita mengajak orang beramal bersama, itu boleh. Tapi apa aja bergantung ke murid, bergantung ke makhluk. Kalau guru bergantung kepada murid, terus murid bergantung kepada siapa? Nah, inilah nestapa murid-murid di akhir zaman ya, ketemu guru yang begitu. Keberkahan itu dimulai kepada orang yang bangun di malam hari dan yang bangun salat subuh berjamaah. Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbul witra. Allah mencintai witir. Maka kata Imam Sya'rani, jika ingin tidur malamnya dalam keadaan berkah cinta Allah, maka berwitirlah.